program pemindahan pasar ini sebenarnya bukan kita membuat apa namanya ini aturan baru, tapi penambahan aturan. Misalnya begini, ini kan hanya pemindahan dari yang lama, harus kita carikan tempat ke yang baru. Kalau kita buat baru, orang pasti berlomba-lomba untuk mendaftar. Kan ini hal baru toh. Tapi kan karena adanya program dari balai, dari penataan lingkungan, Bocah Gelombang, terpaksa kita harus pindahkan masyarakat yang ada di pasar. Karena nanti ke depan itu akan dilarang di situ. Jadi antisipasinya seperti itu. Tindakan pemerintah hari ini untuk mengantisipasi itu, masyarakat yang menjual di situ harus dibuatkan baru. Berarti orang-orang itu harus dapat kembali di situ. Nah, cuman ada aturan. Karena situ kan pakai uang negara itu. Jangan lupa like, komen, and Super for it. Sup. Breaker. Ya, baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DPD Desa Lagasa, yang saya hormati LPM tidak hadir ya. Yang saya hormati para legal, teman-teman dari para legal yang saya banggakan. Yang saya hormati pemanfaat pasar, dalam hal ini masyarakat. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, ibu yang jilbab coklat ini semangat luar biasa ini. Baik, tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan di pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan dengan agenda rapat kita tentang dengar pendapat. Ya, yang pertama saya mau sampaikan, ayo kita selalu budayakan diskusi musyawarah ya, apalagi sehubungan dengan ekonomi, dengan pemanfaatan kehidupan di sana. Jadi saya banyak berharap, jangan ragu, sampaikan pandangan, pikiran, walaupun kecil, sampaikan saja, supaya kita telaah, kami duduk bersama nanti, karena ini akan menjadi bahan dasar tentang revisi Perdes pungutan. Bukan hanya pungutan yang kita menuangkan dalam Perdes, juga termasuk pengelolaan Peraturan desa. Peraturan desa. Karena di sana itu, di dalam pasar itu ada penambahan bangunan mungkin, ada perehapan mungkin, karena kalau ada yang bocor dan seterusnya, kami harapkan semua itu bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi untuk sementara waktu dari kami seperti itu ya. Kemudian saya berikan kesempatan kepada BPD dan teman-teman RK mungkin yang mewakili atau teman paralegal yang dapat memberikan pandangan, atau kita berikan langsung kepada masyarakat seperti apa. Mungkin bisa diawali dulu mungkin Pak BPD toh? Yes. Diskusi saja, diskusi. Hah? Iya, cuma dengar pendapat tentang pemindahan pasar dari pasar lama ke pasar baru, karena mungkin ini ada yang bertanya kemarin, saya satu lokal masyarakat ini, kalau bisa kesimpangkan saya satu lokal. Saya bilang tidak, pasar yang ada itu kenapa dibuat 6 petak untuk pemindahan yang 6 petak yang ada, yang masih yang sementara berjalan di pasar sekarang. Yang di dalam. Kenapa katanya harus 6 petak? Saya bilang sudah itu kemampuan anggaran. Kemudian juga ada hal-hal lain yang tidak mungkin saya sampaikan. Karena kalau kami kasih lebih, misalnya dikasih 7 atau 8, siapa mau dikasih, siapa yang tidak. Makanya 6 dulu. Kita relokasi yang ada,
Kemudian penambahannya nanti kami yang diskusikan secara internal. Yang penting pemanfaat yang 4 orang ini, dalam hal ini 4 petak pasarnya, 6 petak pasarnya, bisa terakomodir, bisa dijawab, begitu. Tidak saling merugikan. Tetap dia menikmati dengan apa yang dia lakukan sekarang. Masuk Pak BPD. Sini. Jadi itu dari kami ya, penjelasan dulu. Jadi saya berikan kepada BPD mungkin, siapa tahu juga ada pandangan supaya bisa dipahami secara detail ya, secara Asek bagaimana? Silakan dulu. Saya tambahkan mungkin itu wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program pemindahan pasar ini sebenarnya bukan kita mau buat apa namanya ini aturan baru, tapi penambahan aturan. Misalnya begini, ini kan hanya pemindahan dari yang lama, harus kita carikan tempat ke yang baru. Kalau kita buat baru, orang pasti berlomba-lomba untuk mendaftar. Kan ini hal baru toh. Tapi ini kan karena adanya program dari balai, dari penataan lingkungan, Bocah Gelombang, terpaksa kita harus pindahkan masyarakat yang ada di pasar. Karena nanti ke depan itu akan dilarang di situ. Jadi antisipasinya seperti itu. Tindakan pemerintah hari ini untuk mengantisipasi itu, masyarakat yang menjual di situ harus dibuatkan baru. Berarti orang-orang itu harus dapat kembali di situ. Nah, cuman ada aturan. Kalau yang sana kan pakai uang negara, sebenarnya uang negara dulu PNPM itu. Nah, termasuk ibu-ibu dulu yang menjual situ, adakan papan kayu untuk bikin bangunannya toh. Nah, sekarang ini tidak. Nah, sekarang ini kan tidak, pemerintah yang buatkan bangunan gedung. Ini yang kita mau bicarakan bersama, bagaimana kira-kira penyelesaian solusinya. Karena itu uang negara yang kita gunakan. Begitu. Saya kira mungkin itu dari kami BPD. Iya. Pasti ada tambahan. Terima kasih Pak Desa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Desa Wadasa yang kami hormati beserta jajarannya, Ketua BPD beserta jajarannya yang saya hormati, serta masyarakat yang hadir hari ini sebagai masyarakat pengguna pasar yang juga saya hormati. Ya, dan intinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di dalam kesempatan ini kiranya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk hadir dalam rangka dengar pendapat tentang apa yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Ladasa, bahwa di sini hari ini kita membahas tentang pemindahan pasar yang lama ke pasar yang baru. Dan sehubungan dengan hal itu, tentunya di pasar yang lama ini ada pengguna-pengguna pasar atau ruang di dalam pasar yang lama itu. Inilah yang menjadi agenda kita untuk mendengarkan kelanjutan daripada pemindahan pengguna pasar yang lama ke pasar yang baru. Terus terang, kami sebagai lembaga, sebagai penampung aspirasi masyarakat mengenai pasar yang baru ini memang menjadi sebuah polemik di masyarakat, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Desa tadi, bahwa berbicara pasar yang baru tentu masyarakat juga belum tahu mekanismenya seperti apa, bahwa ketika pasar yang baru ini dibangun tentunya masyarakat yang punya kesempatan mau berlomba-lomba mendaftar seperti itu. Namun telah dijelaskan oleh Pak Desa bahwa di situ tidak ada pergeseran, hanya bagaimana nanti pengguna pasar yang lama ini tentunya harus mengikuti juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Ladasa. Saya kira itu mungkin yang menjadi akan pembahasan hari ini pada saya. Seperti apa? Di antaranya. Jadi selanjutnya mengenai hal ini, kita juga akan membicarakan bukan hanya sebatas pengguna ruang-ruang yang telah disediakan oleh pemerintah Desa Ladasa di dalam bangunan pasar yang baru, tetapi juga pengguna di luar ruang-ruang yang telah disediakan oleh pemerintah di area pasar yang baru itu, seperti ada pedagang ikan, sayur, itu semuanya diatur di dalam ketentuan peraturan desa. Dan nantinya jangan sampai
ada semacam intervensi bahwa jangan sampai kesannya bahwa hanya masyarakat pengguna ruang saja yang dipungut retribusinya untuk desa. Jadi semua yang menggunakan pasar, baik yang menggunakan ruangan maupun di luar ruangan, itu akan dikenakan oleh peraturan desa, siapapun orangnya. Karena terus terang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa uang yang kita gunakan ini adalah uang negara, yang tentunya harapan negara itu bagaimana juga desa bisa berkembang untuk masyarakatnya. Jadi di samping uang negara ini, kita juga desa harus mempunyai pendapatan lokal yang diistilahkan pendapatan desa. Jadi bukan hanya kita mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, kita juga harus mempunyai dana tersendiri yang hasil pungutan dari bangunan-bangunan atau aset-aset yang ada di Desa Lagasa itu. Jadi kedepannya mungkin hari ini, melalui kesempatan hari ini, kita berbicara lepas, baik yang ada di unek-uneknya para pengguna pasar maupun juga kita pemerintah akan saling tukar pendapat. Jadi itu yang sekiranya dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Untuk lebih lanjut saya serahkan kepada pemerintah Desa Lagasa dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua perwakilan BPD. Tadi ini saya ditelepon sama Pak Ketua, katanya ada gangguan kesehatan gitu. Jadi Pak Ketua mohon maaf, kita bukan lebih dulu tadi. Jadi kesempatan mungkin kita berikan kepada Pak Ketua BPD juga, mungkin ada ide-ide atau pandangan-pandangan yang dapat dia jelaskan. Waktu dan tempat Pak Ketua kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Lagasa yang terpilih, yang saya hormati Wakil Ketua BPD, Sekretaris dan anggota, dan yang saya hormati juga orang-orang tua saya yang sempat hadir meluangkan waktunya ke tempat ini untuk mendiskusikan tentang pasar Desa Lagasa yang sementara ini masih dalam perjalanan pembangunan. Terima kasih. Berlanjut tentang pembangunan pasar ini, Bapak, Ibu, maaf, yang diundang ke sini, kita mau membahas tentang keberlanjutan pasar yang telah pemerintah desa adakan sekarang. Artinya begini, setelah pasar yang lama yang telah terpakai ini, artinya kalau sudah selesai pasar yang telah berjalan ini, mungkin ada pemindahan, itu dia itu melalui, artinya pemerintah desa lah dengan ibu-ibu yang pelaksana atau penghuni pasar sana, itu dia mungkin secara lebih bagusnya siapa yang telah mendahului itu menempati pasar yang lama, atau bagaimana modelnya, mau diatur secara pemerintah yang atur atau masyarakat juga yang memberikan, artinya onek-onek pikirannya kepada pemerintah, bagaimana bagusnya supaya itu pengguna pasar yang berada di pasar lama untuk dipindahkan ke pasar baru tidak lagi kacau. Semacam yang ada tempatnya, silahkan melapor kepada pemerintah desa supaya kita juga atur dengan baik. Itu walaupun yang berada di luar Desa Lagasa. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu yang pemakai pasar itu, janganlah mengobar-gabirkan itu bahasa yang di pasar itu yang tidak bagus. Kami sebagai pemerintah, kami juga lembaga yang mendampingi pemerintah desa setempat, kami harapkan kepada masyarakat pengguna pasar itu aman. Iya, kita di sini akan tertibkan, Bu. Jangan dengar sana sini tidak mau dikasih. Kita ini pemerintah desa ini untuk masyarakat. Bagaimana caranya itu masyarakat supaya tenang, tidak ada gangguan sana sini. Iya. Kami ada untuk masyarakat. Iya. Saya kira saja itu saja yang saya bisa sampaikan, Bu, untuk dari saya sebagai Ketua BPD.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang mau bertanya itu pasar yang sekarang kan yang tinggal di pasar lama, maksudnya di dalam kios 4 orang, tapi yang di sana 6 orang. oh ya, sebentar kita buka sesi itu. Kayaknya agak lama ini, toh? Karena saya pastikan semoga peserta yang hadir keluarkan pendapat biar sekecil apapun. Tapi sebelum kita lanjut, terima kasih kepada teman-teman BPD. Ada tambahan mungkin? Cukup, Pak BPD? Pak BPD, dua? Cukup. Terima kasih. Ada pantun ini. Tapi buat ibu-ibu yang mapabarai kok. Mapabarai itu. Salokato amatorah sole. Ampang baloso inta mangali. Lamo ngahato si mata sole an malaso sekali-kali gitu sole itu. Linda kompa. Ampang baloso inta mangali. Salokato amatorah sole ampang baloso inta mangali. Lamo ngahato si mata sole anu malaso sekali-kali. Lamo ngahato si mata sole an malaso. Makura rencana, yan bago marapan pengir. Nama tu rencana nama rubah ni. Iya. Dijawab isi pantun. Nah, tadi berarti itu. Tabon sama deh. Tabon sama ya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dulu kah atau masyarakat dulu? Oh ya. Nanti Bapak yang tengah itu. Iya, kita diskusi baik-baik. Begini mungkin bagusnya Bapak yang moderator supaya terarah. Oke, kita mulai. Siapa dulu yang mau bertanya ini? Mengeluarkan unek-uneknya, masukan atau pertanyaan atau apa? Kita sama gitu. Sambungan jadi Pak. Aku kalau sudah satu kan sekarang saya 2 tuh. Iya. Satu saja. Satu orang. Oke. Iya. Mama Cici ya. Terlalu banyak aku saya. Dari dusun berapa? Empat. Beliau ini warga dusun 4. Cuma kawin di kota gitu. Jadi begini mungkin saya batasi Bang ya. Saya batasi. Saya harap jangan ada diskriminatif kalimat atau sikap atau pandangan ya. Kan kadang-kadang begini, mohon maaf ini. Enggak warga Lakaser, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Tanpa mereka kita tidak bisa hidup ekonomi. Ya tidak boleh. Hilangkan itu. Saya tanya kalau kita bertebaran mereka tenang betul. Oh, bona kita anak kita. Dia harus. Sambungan untuk kita sini kan nyata kalau dari situ tempat tabung BPD sini itu lamun mau pasar kita di bangunan dari negara sekarang itu negara dipakai dan seperti ini sambungannya sambungannya untuk masuk ke BPD berarti menjalan hal itu mungkin kapal kontribusi sekarang untuk pasaran baru sekarang air rumah dibagi lawan Saya paling mengerti. Tapi hanya kan sekarang kalau saya punya tuh cukup saja satu saya. Nah, terserah kita mau gimana satunya. Ibu siapa ya? Saya hanya satu. Jadi seperti itu disambung saja. Sukina. Iya. Seperti apa yang disampaikan BPD tadi. Banyak cukup biasa. Dan dua sekarang satunya. Terserah Pak Desa mau kasih siapa. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa. Aplaus dulu. Luar biasa. Ini pandangan sehat. Alhamdulillah hari ini. Dan memang Luar biasa yang bersama-sama untuk hidup ini. Iya. Kemudian, Jangan kita iya. sendiri. Kemudian, mohon maaf, saya luruskan. Sebenarnya dari dulu ini berdiri bulu-bulu. Dari dulu ada keluhan. Kenapa diperjualbelikan itu pasar? Mohon maaf ini, tunggu ya. Saya bilang begini, bukan pasarnya yang diperjualbelikan, tapi biaya papan, balok, upah kerja. Saya luruskan itu. Ini yang menjadi pertanyaan. Alhamdulillah kemarin itu sudah padam pertanyaan itu. Jadi ini kita bukan baku jual beli, tidak. Ya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kontribusi
Bapak Ibu sekalian pengguna pasar, mudah-mudahan dapat menjadi dasar untuk keberlanjutan pembangunan pasar yang akan datang. Pasti kita semua, kalau sudah bagus pasarnya, sudah rapi, sudah indah, pasti banyak orang datang mau belanja. Gitu. Harapan kita kan begitu. Lanjut. Jadi saya catat ini Bu, Mama Cici berpendapat satu lokal saja. cukup satu lokal. Ya, sekarang kan 2. Kami tak saja satu, terserah Pak Desa. Cukup saja satu lokal. Dengar kita wape, dengar kita uang. Sebenarnya ya dia lepaskan Bu Cici, lepaskan 1. Kan sepakat kita itu. Kan tadi 2. Karena ini satu atau Sepakatnya bon sama.